Dalam sekejap, seluruh bulu kuduk Raja Dangmo berdiri. Dia melihat bahwa di tepi terluar dari tempat yang kacau ini, di ujung kesadaran ilahi Lord Dangmo, ada aura samar yang tidak aktif. Aura ini menjulang dan sangat lemah, dan ternyata mereka adalah burung hantu dewa yang sedang tidur. Yang paling mengerikan bukanlah burung hantu dewa, tapi jumlahnya. Ada lusinan burung hantu dewa dalam jangkauan yang dicakup oleh kesadaran ilahi Raja Dangmo, dan tidak diketahui berapa banyak burung hantu dewa yang tidur di pinggirannya. Qin Chen membawa mereka ke sarang burung hantu dewa. Kamu terlalu gegabah, ucap Raja Dangmo merasa ngeri. Saya khawatir anak ini bukan orang gila, dia benar-benar melakukan ini. Mungkinkah dia ingin menggunakan burung hantu dewa ini untuk menghadapi Dewa Yuandao dan yang lainnya? Memang benar banyaknya burung hantu dewa dapat membawa banyak masalah kepada Dewa Yuandao dan yang lainnya, namun burung hantu dewa menyerang tanpa pandang bulu. Setelah terbangun, selain dapat menyerang Dewa Yuandao, itu juga dapat menyerang mereka. Siapa yang bisa menjamin bahwa burung hantu dewa ini akan bertindak sesuai dengan ide Qin Chen? Senior Dangmo, jangan khawatir. Saya membawa Anda ke sini karena alasan saya sendiri. Butuh waktu lama bagi saya untuk menemukan tempat ini. Ini adalah tempat yang paling cocok untuk penyergapan. Juga, saya mendengar bahwa senior menggunakan guntur gelap nirwana untuk melarikan diri dari pengepungan Dewa Yuandao dan yang lainnya. Saya tidak tahu berapa banyak lagi yang senior Dangmo miliki. Ucap Qin Chen tersenyum tipis. Apakah kamu ingin menggunakan guntur gelap nirwana? Ucap Lord Dangmo tiba-tiba tersenyum pahit. Saya mengerti maksud Anda. Tetapi jika Anda ingin menggunakan guntur gelap nirwana untuk melukai lawan, saya khawatir Anda akan kecewa. Setelah mengatakan itu, tangan kanan Raja Dangmo bergetar, dan bola cahaya gelap langsung muncul di tangannya. Kedua bola cahaya itu memancarkan kekuatan gelap yang membuat jantung berdebar-debar. Bahkan sebelum meledak, itu membuat seluruh orang memiliki perasaan yang menyeramkan. Pertama-tama, aku hanya memiliki guntur pemusnahan terakhir yang tersisa. Meskipun guntur ini sangat kuat, itu paling banyak hanya bisa melukai Dewa Yuandao, tetapi tidak dapat membunuh mereka. Kedua, pengaktifan guntur gelap nirwana membutuhkan kekuatan transenden yang sangat mengerikan. Tak seorang pun kecuali saya yang dapat mengaktifkannya, dan jika saya ingin mengaktifkan guntur ini, saya juga akan menderita kerugian besar. Harta karun semacam ini hanya dapat digunakan pada saat-saat kritis. Sekarang Yuandao Shenzun dan yang lainnya berjaga-jaga, kecil kemungkinannya akan seefektif sebelumnya. Sebaliknya, itu akan merusak kekuatan tempur mereka sendiri. Kata Raja Dangmo menggelengkan kepalanya. Hanya satu, ucap Qin Chen mengerutkan kening, jumlahnya terlalu kecil. Adapun guntur gelap nirwana, aku punya beberapa. Pada saat ini, Fang Muling tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Qin Chen segera menoleh. Kemudian dia melihat Fang Muling mendesir, dan 7 atau 8 bola cahaya tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu banyak, ucap Qin Chen tertegun, kamu memiliki begitu banyak guntur pemusnahan yang gelap di tubuhmu. Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Kamu tidak bertanya padaku sebelumnya. Ucap Fang Muling mengerutkan bibirnya dan berkata lagi, saya mengambil benda ini dari gudang ayah saya. Awalnya saya ingin mengeluarkannya untuk menakut-nakuti orang, tetapi guntur ini membutuhkan sumber yang transenden untuk diaktifkan, jadi tidak ada gunanya di tangan saya. Jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Seperti yang dikatakan Fang Muling, dia menyerahkan semua guntur pemusnahan yang gelap ini ke tangan Qin Chen. Kelopak mata Raja Dangmo bergerak-gerak ke samping. Ini adalah 7 atau 8 guntur pemusnahan yang gelap. Itu adalah harta karun yang strategis. Jarang ditemukan bahkan di Anyu Mansion. Jika dijual di rumah lelang, pasti harganya akan setinggi langit. Itu juga karena dia ingin melindungi wanita muda sehingga kepala istana memberinya 2. Sekarang wanita muda itu benar-benar memberi Qin Chen 7 atau 8 sekaligus. Ini keterlaluan. Apakah itu cukup? Aku hanya punya ini. Jika kamu masih menginginkannya, saat kembali ke Anyu Mansion, aku bisa meminta ayahku untuk memberimu lebih banyak. Kata Fang Muling dengan ringan. Cukup, ini sudah cukup. Ucap Qin Chen merasakan guntur pemusnahan gelap ini, yang berisi 2 aura mengerikan yang menakjubkan. Kedua aura ini kini telah mencapai kondisi seimbang.
Setelah diledakkan oleh kekuatan eksternal dan keseimbangan terganggu, keduanya akan meledak seketika, menciptakan situasi mematikan yang mengerikan. Terlebih lagi, jika Anda ingin menghancurkan keseimbangan ini, Anda harus memiliki asal-usul yang transenden. Kalau dipikir-pikir, jika sembarang orang bisa meledakkan guntur pemusnahan yang begitu gelap, maka hal ini terlalu tidak normal. Tidak ada gunanya bahkan jika ada begitu banyak ranjau pemusnahan yang gelap. Dengan cederaku saat ini, aku hanya bisa meledakkan paling banyak 1 atau 2 lagi, yang merupakan batasnya. Dan setelah diledakkan, aku akan menjadi lemah untuk sementara, dan keuntungannya tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Ucap Raja Dangmo menggelengkan kepalanya. Saya tidak membutuhkan Anda untuk melakukannya. Ucap Qin Chen tersenyum dan matanya bersinar. Pada saat ini, tubuh Qin Chen bergoyang dan langsung melarikan diri ke dalam kehampaan, menghilang tanpa mengetahui apa yang dia lakukan. Melihat tekad Qin Chen, Lord Dangmo tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, berbalik dan mendatangi Fang Muling. Nona, jika kita benar-benar mulai bertarung nanti, Anda pergi dari sini sesegera mungkin, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk menunda pertarungan antara Tuan Yuandao dan datasemen klan kegelapan itu, jadi Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini dan meninggalkan tempat kekacauan ini. Meskipun dia tidak memiliki harapan apapun terhadap rencana Qin Chen, Raja Dangmo tetap menyetujui Qin Chen karena dia tahu apa yang dikatakan Qin Chen benar. Jika dia terus seperti ini, Dewa Yuandao dan yang lainnya akan menemukan tempat ini cepat atau lambat. Kalau begitu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Lebih baik gunakan kesempatan ini dan burung hantu dewa di sekitarnya untuk menjebak Dewa Yuandao, agar Fang Muling bisa kabur dari tempat ini. Selama Fang Muling bisa melarikan diri, dia tidak peduli dengan hidup atau matinya sendiri. Jangan khawatir, Tuan Mo. Karena Qin Chen telah mengatur ini, dia pasti yakin akan hal itu. Ucap Fang Muling berkata dengan tegas. Oh, saya harap begitu. Ucap Raja Iblis menghela nafas, Nona masih terlalu naif, bagaimana bisa orang kuat transenden begitu mudah untuk dihadapi. Jika Anda belum pernah bertarung, Anda tidak akan pernah memahami teror dari orang kuat transenden. Molao, ada pil penyembuh di sini. Ambillah dan obati lukamu sesegera mungkin. Segera setelah itu, Fang Muling mengeluarkan ramuan penyembuh lain dari tubuhnya. Begitu ramuan ini muncul, ia mengeluarkan aura yang kuat. Pil pemelihara ilahi. Setelah melihat pil ini, Molao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pil ini adalah obat penyembuh tingkat atas. Bahkan ia tidak memiliki pil yang lebih kuat dari yang ini. Tampaknya pil itu seharusnya merupakan pil penyelamat hidup yang diberikan kepada wanita muda oleh penguasa istana. Tidak, pil pemelihara ilahi terlalu berharga, saya tidak dapat meminumnya. Ucap Raja Dangmo melambaikan tangannya berulang kali. Molao, kenapa kamu begitu sopan padaku? Kamu hanya bisa melindungiku dengan lebih baik dalam pertempuran setelah kamu menyembuhkan lukamu. Kata Fang Muling langsung menyerahkan pil itu ke tangan Raja Dangmo. Terima kasih Nona. Ucap Raja Dangmo sangat tersentuh sehingga dia mengertakkan gigi dan segera menelan pilnya. Memang benar, hanya dengan pulih dari luka-lukanya dia dapat melindungi wanita muda itu dengan lebih baik. Sementara Raja Dangmo berlutut untuk menyembuhkan lukanya, Qin Chen dengan hati-hati mengatur segala sesuatunya di samping. Setelah beberapa saat, Qin Chen dengan cepat mengatur 7 atau 8 guntur gelap pemusnahan ke dalam kehampaan di sekitarnya, bersembunyi dan menghilang. Posisi-posisi ini seharusnya benar. Gumam Qin Chen menyipitkan matanya dan merenung untuk waktu yang lama, lalu berbalik, menemukan tempat, dan memasuki lantai 9 pagoda Guyu dalam sekejap. Begitu dia memasuki tingkat ke-9, buah pola ilahi kehampaan muncul di tangan Qin Chen, dan dia segera menelannya. Ketika buah pola ilahi kehampaan ini memasuki tubuh Qin Chen, aura luar angkasa yang kuat meledak dari tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, seluruh tubuh Qin Chen tampaknya berubah menjadi hukum ruang, dan terintegrasi penuh dengan kekosongan di pagoda Guyu. Pada saat yang sama, kristal luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh Qin Chen, yang merupakan pembuluh darah ilahi luar angkasa yang dia peroleh sebelumnya. Kristal luar angkasa ini berkumpul menjadi naga raksasa, terus-menerus mengelilingi Qin Chen, dan kekuatan ruang yang bergulir terus mengalir ke tubuh Qin Chen seperti lautan luas. Tubuh Qin Chen terus mengumpulkan kekuatan luar angkasa yang kuat,
menyebabkan tubuh Qin Chen perlahan berubah. Qin Chen secara alami menyadari kekuatan Master Transcendent. Meskipun dia dapat melawan Master Transcendent dengan kekuatannya saat ini, sangat sulit untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, Qin Chen harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sebelum Dewa Yuan Dao dan yang lainnya tiba. Gelombang aura mengerikan terus berkumpul di tubuh Qin Chen, mengembun menjadi asal-usul Qin Chen. Sementara Qin Chen sedang melakukan persiapan. Pada saat ini, bekas tempat di mana Raja Dangmo bersembunyi sebelumnya. Beberapa tokoh telah berkumpul di sini, memperhatikan sekeliling dan menutup semua ruang. Orang-orang ini adalah bawahan Dewa Yuan Dao, dan mereka bergegas segera setelah menerima berita tersebut. Tepat ketika mereka menutup kekosongan, terdengar suara gemuruh, dan aura mengerikan turun dari kehampaan di kejauhan, jatuh seketika, menyebabkan fluktuasi langit dan bumi ke segala arah. Itu adalah Dewa Yuan Dao. Saya telah bertemu dengan Dewa Yuan Dao. Ucap salah satu dari mereka melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat. Yah, apa yang terjadi di sini? Kata Dewa Yuan Dao melangkah keluar dan datang ke tengah area ini. Dia melihat sekeliling dengan saksama dan sedikit mengernyit. Tanpa memeriksanya, dia sudah tahu bahwa Raja Dangmo sudah tidak ada lagi di sini. Tuanku, ucap pemimpin tim, detasemen setengah langkah itu menunjuk ke kejauhan dan berkata dengan hormat, itu seharusnya menjadi tempat di mana kedua saudara Seng Su bersembunyi sebelumnya. Dia menunjuk ke tempat lain dan berkata dengan hormat, Dangmo Shenzun seharusnya berada di lokasi itu sebelumnya. Dia ditemukan oleh dua bersaudara Seng Su, jadi dia menyampaikan pesan itu. Kami bergegas secepatnya, tetapi setelah kami tiba, tidak ada jejak siapapun di sini. Tampaknya telah terjadi pertempuran di mana kedua saudara laki-laki Seng Su bersembunyi. Oh, mata Yuan Dao Shenzun bersinar, dan dia pertama kali datang ke tempat di mana Raja Dangmo tinggal sebelumnya, mengangkat tangannya untuk mengumpulkan kekuatan kehampaan, dan merasakan sesuatu dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, memang ada aura Raja Dangmo di sini, dan dia sudah lama berada di sini. Dia seharusnya sudah pulih di sini. Dewa Yuan Dao berdiri di tempat di mana Dewa Iblis sedang menyembuhkan, dan melihat sekeliling. Dari sudut pandangnya, dia tidak dapat melihat lokasi tersembunyi dari kedua saudara Seng Su. Dengan cara ini, jika bukan karena keadaan khusus, mustahil bagi Raja Dangmo untuk menemukan kedua saudara laki-laki Seng Su. Hal ini juga karena di tanah kekacauan, kesadaran spiritual dari orang kuat transenden sangat ditekan. Di dunia luar, tidak mungkin bagi orang kuat transenden untuk menyembunyikan jejaknya di depan orang kuat transenden itu. Saat berikutnya, Dewa Yuan Dao bergoyang dan langsung menuju ke tempat kedua bersaudara itu berada. Dia mengerutkan kening. Memang ada pertempuran di tempat di depannya. Namun, jejak pertempuran itu pada pandangan pertama sangat kecil. Pertempuran seharusnya berakhir dalam sekejap, dengan hampir tidak ada waktu reaksi. Itu pasti serangan diam-diam. Namun, kedua saudara laki-laki Seng Su ada di sini untuk memantau Raja Dangmo, jadi mereka seharusnya sangat waspada. Bagaimana mungkin ada situasi di mana mereka tidak punya waktu untuk bereaksi? Siapa ini? Dan, sumber tubuh Dewa Yuan Dao sedikit terstimulasi, dan aura tak terlihat tertinggal dari tubuhnya. Dia membuka matanya, dan seluruh pupilnya berubah menjadi hitam pekat, dan sepertinya ada rune yang melonjak jauh di matanya. Mata Shinto, jejak kecil yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan sekitarnya terlihat jelas di matanya. Namun, karena pertarungan telah berakhir untuk sementara waktu, dan pihak lain sepertinya sengaja menutupinya, hanya ada sedikit jejak yang tersisa, tapi tiba-tiba, Yuan Dao Shenzun melihat suatu kekuatan, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia mengangkat tangannya dan mengambil kekuatan ini. Orang luar tidak dapat melihat apa yang dia ambil. Hanya Yuan Dao Shenzun sendiri yang menggunakan mata Shinto untuk melihat beberapa petunjuk. Kekuatan kegelapan. Kekuatan di tangannya sangat lemah dan bisa menghilang kapan saja, tapi memang benar bahwa itu adalah kekuatan kegelapan. Dalam benak Dewa Yuan Dao, pesan yang dikirimkan oleh dua bersaudara Seng Su kepadanya sebelum kematiannya tiba-tiba terdengar, "Tuan, kami disergap, ini adalah klan kegelapan." Pada awalnya, Yuan Dao Shenzun hanya memiliki beberapa tebakan, tetapi sekarang, dia telah sepenuhnya memahami pesan apa yang ingin disampaikan oleh kedua saudara Seng Su kepadanya sebelum mereka jatuh.
Orang yang menyerang mereka berdua secara diam-diam sebenarnya adalah anggota klan kegelapan. Tak heran mereka berdua begitu ceroboh dan terkejut. Tapi, bagaimana mungkin? Klan kegelapan menyendiri dan jelas bekerja sama denganku. Dia bahkan berjanji kepada pihak lain untuk memperkenalkan keluarga Tuoba untuk membangun hubungan antara klan kegelapan dan keluarga Tuoba. Mengapa pihak lain melakukan ini? Mata Yuandao Shenzun berangsur-angsur menjadi dingin. Pada saat ini, di kehampaan yang jauh, aura gelap yang mengerikan tiba-tiba datang, dan dengan suara gemuruh, kekuatan tirani turun dari kejauhan. Itu adalah master kuat transenden klan kegelapan. Mata tajam Dewa Yuandao menjadi lembut dalam sekejap, dan tanda di dalam matanya tiba-tiba menghilang. Kemudian kekuatan gelap di tangannya dihancurkan dengan keras olehnya, menghilang tanpa jejak, dan dimusnahkan sepenuhnya. Saudara Yuandao, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Begitu pria kuat transenden klan gelap datang, dia mendatangi Dewa Yuandao dalam beberapa langkah dan bertanya dengan suara yang dalam. Saudara Heiyu, saya baru saja tiba dan tidak menemukan informasi khusus apapun. Ucap Dewa Yuandao berdiri sambil tersenyum, ekspresinya lembut dan anggun sejenak, seolah-olah dia berada di musim semi. Kedua bersaudara Shengsu menemukan Raja Dangmo di sini sebelumnya, tetapi selama proses pengawasan, sepertinya dia juga ditemukan oleh orang lain, dan dia terbunuh dalam serangan diam-diam. Di sini, Raja Dangmo juga mengetahuinya dan meninggalkan tempat ini. Kata Dewa Yuandao menggelengkan kepalanya. Diserang. Siapa? Ucap Kaisar Heiyu mengerutkan kening. Saya belum tahu. Mungkin Raja Dangmo lah yang menemukan petunjuk itu dan menggerakkan tangannya. Ucap Dewa Yuandao berkata sambil tersenyum, matanya dalam. Oh, Kaisar Heiyu mengerutkan kening. Entah kenapa, dia selalu merasa Yuandao Shenzun sepertinya menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, dia dan Dewa Yuandao tidak berada di pihak yang sama, tetapi pihak lain setuju untuk memperkenalkan keluarga Tuoba untuknya, dan dia mendambakan buah pola ilahi kehampaan pada Raja Dangmo, jadi dia setuju untuk bekerja sama dengan Dewa Yuandao. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Raja Dangmo seharusnya sudah pergi dari sini belum lama ini. Kita harus menyusul secepat mungkin dan membunuhnya. Ucap Kaisar Heiyu menyipitkan matanya. Jangan khawatir, aku telah mengirim orang untuk menutup beberapa tempat di sekitar sini. Tidak apa-apa bagi Raja Dangmo untuk masuk jauh ke dalam tanah kekacauan. Jika dia ingin meninggalkan tempat ini, jangan pernah memikirkannya. Orang-orangku akan segera menemukannya. Kata Yuandao Shenzun sambil tersenyum. Tuan, kami menemukan beberapa jejak. Pada saat ini, seorang pria melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat. Oh, mata Dewa Yuandao sedikit menyipit, ayo pergi. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan Raja Dangmo melarikan diri. Begitu dia selesai berbicara, sosok Dewa Yuandao bergoyang dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Kaisar Heiyu juga bergoyang dan langsung mengikuti. Setelah beberapa saat, di kejauhan terdengar suara gemuruh. Tuanku, ada yang tidak beres. Anggota kami telah membuat khawatir burung hantu dewa. Pesan gugup segera datang dari Sleep Giok. Wajah Dewa Yuandao berubah dan dia bergegas dengan cepat. Dia melihat dua transenden setengah langkah diserang terus-menerus oleh dua burung hantu dewa. Mereka berlumuran darah dan sangat mengerikan untuk dilihat. Brengsek, Dewa Yuandao meraung, meninju, dan dengan raungan, langit dan bumi runtuh. Bayangan tinju yang mengerikan muncul di antara langit dan bumi, berubah menjadi segel tinju yang menjulang tinggi, dan langsung menghantam burung hantu dewa. Burung hantu dewa dikirim terbang mundur, dan bayangan hitam di tubuhnya terus menyebar. Mata kedua burung hantu dewa ini sangat ganas, dan mereka menatap dengan dingin ke arah Dewa Yuandao. Menghadapi Dewa Yuandao yang transenden dan kuat, mereka bahkan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, melainkan membawa aura ganas yang tak ada habisnya. Dewa Yuandao mendengus dingin, dan pada saat ini terdengar suara gemuruh, dan sosok dari kejauhan tiba-tiba datang. Itu adalah pria kuat transenden klan kegelapan, Kaisar Heiyu. Melihat dua pria kuat transenden, kedua burung hantu dewa mengeluarkan suara yang ganas, bergoyang, dan langsung menghilang ke kedalaman tanah kekacauan. Apakah kalian baik-baik saja? Ucap Yuandao Shenzun memandang kedua orang yang berlumuran darah dan bertanya dengan ekspresi jelek. Kami baik-baik saja. Ucap mereka berdua berbicara dengan panik.
Salah satu dari mereka lengannya hampir terkoyak seluruhnya, dan setidaknya dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Ekspresi Dewa Yuandao jelek, tapi dia tidak banyak bicara. Selanjutnya tim melanjutkan pencarian. Namun, tim pencari masih akan menghadapi serangan diam-diam dari burung hantu dewa dari waktu ke waktu. Untungnya, Yuandao Shenzun dan Kaisar Heiyu bergabung untuk memukul mundur burung hantu dewa. Namun, setelah beberapa kali, tim tersebut kelelahan. Di mana sebenarnya Raja Dangmo ini bersembunyi? Gumam Dewa Yuandao ekspresinya sangat jelek. Karena semakin dalam mereka pergi, kemungkinan bertemu dengan burung hantu dewa menjadi semakin tinggi, dan orang-orang yang menyebar beberapa kali tidak menemukan jejak apapun. Pada akhirnya, Yuandao Shenzun hanya bisa mengambil kembali orang-orang ini, namun ia juga menderita banyak kerugian. Raja Dangmo ini sungguh licik. Gumam Dewa Yuandao dengan wajah muram. Kita berdua, masing-masing menjelajahi satu sisi. Ucap Yuandao Shenzun kepada Kaisar Heiyu. Kaisar Heiyu mengangguk dan segera menyapu ke satu sisi. Yuandao Shenzun melihat ke belakang, matanya berkedip-kedip, dan dia tidak tahu harus berpikir apa. Dengan cara ini, keduanya terus menjelajah dan mendekat. Hati-hati. Pada titik tertentu, Dewa Yuandao tiba-tiba mengangkat tangannya dan meminta semua orang untuk berhenti. Dia tiba-tiba mengaktifkan mata Shinto, dan sesuatu muncul samar-samar di kehampaan yang jauh, seperti zona meteorit, dan di tengah zona meteorit ini, ada energi lemah dan tidak jelas yang tidak aktif. Itu adalah Raja Dangmo. Gumam Dewa Yuandao sangat gembira. Saya akhirnya menemukan orang ini. Namun, Dewa Yuandao tidak memperingatkan ular itu, tetapi menatap mata Shinto dan terus menyelidikinya. Tampaknya ada dua aura yang tertidur di samping Dewa Yuandao, tetapi kedua nafas ini bahkan lebih lemah, seharusnya hanya berada pada tingkat transendensi setengah langkah, dan bukan merupakan ancaman sama sekali bagi Dewa Yuandao. Mungkinkah kedua orang ini diam-diam menyerang kedua saudara Shengsu? Pikir Dewa Yuandao diam-diam menebak. Pada saat ini, setelah melihat ekspresi wajah Dewa Yuandao, Kaisar Heiyu menahan napas dan samar-samar merasakan keberadaan Raja Dangmo, Fang Muling dan yang lainnya. Saudara Yuandao, sepertinya ketiga orang ini ada di sini. Haruskah kita mengambil tindakan? Ucap Kaisar Heiyu berkata sambil tersenyum galak.